Sidang jemaat yang diberkati dan disertai oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kita pada hari ini. Saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukuri ya Tuhan karena setiap tuntunan dan penyertaan Tuhan. Sampai pada hari ini kami masih boleh bersama-sama dipertemukan. Dan sekarang kami mau bersama-sama juga merenungkan firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan dan sidang jemaat-Mu yang menonton dan mendengarkannya agar dapat memahami dan mengerti. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini renungan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-15, ayat yang pertama sampai yang ke-21. Saya mengambil tema untuk renungan kita yaitu keselamatan tanpa melihat perbedaan. Saudara-saudari, sering kita mendengar yaitu semboyan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi satu jua. Berbeda-beda tetapi satu jua. Di Indonesia dikenal dengan banyak sekali ragam suku, budaya, adat istiadat, agama, yang tentunya keberagaman ini membuat banyak sekali perbedaan. Perbedaan ini dapat menjadi pemersatu, seperti semboyan kita tadi, berbeda-beda tetapi satu jua. Dan ternyata perbedaan ini juga dapat membuat perpecahan. Saya mau mengambil contoh kecil. Biasanya kita yang berada di dalam gereja atau di dalam suatu lembaga kekristenan pasti pernah mengalami perselisihan atau perdebatan. Nah, akan tetapi hendaknya kita memiliki dasar dalam berpikir dan mengutarakan pendapat, sehingga permasalahan yang sedang kita hadapi tidak membawa menjadi lebih pelik. Gereja dalam tugas dan panggilan, ia berusaha menjadi wadah yaitu untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan rohani bagi umatnya. Dan ini kemudian berdasarkan aturan dan ajaran gereja, sehingga gereja menjadi lebih kontekstual berdasarkan perkembangan zaman. Tetapi perlu satu diingat, tetap berlandaskan aturan dan ajaran gereja yang sudah ditetapkan. Nah, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati, dalam bacaan kita pada hari ini, persoalan yang dialami gereja mula-mula pada saat itu ialah terjadinya perselisihan, perdebatan pemahaman mengenai keselamatan, yang mana pada saat itu menurut orang-orang Kristen Yahudi, mereka mengajarkan bahwa keselamatan berdasarkan hukum Musa, yaitu melalui sunat. Jadi dalam artian bisa mendapatkan keselamatan kalau orang itu sudah bersunat. Nah, pemahaman ini ternyata ditentang keras oleh Paulus dan Barnabas. Mereka tidak setuju dengan perdebatan pandangan Kristen Yahudi pada saat itu. Akhirnya untuk menyelesaikan persoalan ini, diadakanlah sidang di Yerusalem yang dihadiri oleh para rasul pada saat itu. Kemudian dalam bacaan kita selanjutnya, muncullah dan tampillah Rasul Petrus. Dia mau menegaskan bahwa semua orang, baik Yahudi atau non-Yahudi, mereka dapat diselamatkan oleh anugerah Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Nah, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati, gereja dewasa ini sering mempunyai pemahaman baik keselamatan yang diperoleh ketika kita sering berbuat baik, rajin ke gereja, taat kepada Tuhan, selalu berdoa, berpegang teguh, atau menjadi alat. Tetapi pada nyatanya tindakan itu hanyalah palsu. Dapat dikatakan hanyalah palsu. Dalam artian apa? Kita hanya berharap, kita hanya mau terlihat baik di mata
hanya mau supaya kita terlihat lebih rohani di mata orang lain. Nah, Rasul Petrus dalam kesaksiannya menegaskan dua hal berkaitan dengan keselamatan. Yang pertama, Tuhan memberikan keselamatan tanpa memandang dia orang Yahudi atau non-Yahudi. Dan yang kedua, keselamatan diperoleh karena kasih Allah. Semua itu karena anugerah Allah. Dan kemudian pernyataan ini diteguhkan oleh Yakobus yang mengatakan bahwa tidak ingin menyulitkan bagi bangsa-bangsa lain yang mau berbalik kepada Allah. Nah, sidang jemaat yang dikasih dan diberkati, menjadi umat pilihan Allah, memperoleh keselamatan, bukan berarti kita memendamnya sendiri. Bukan berarti keselamatan itu hanya dimiliki oleh orang Kristen. Tetapi keselamatan boleh dimiliki siapa saja, bangsa-bangsa lain, suku-suku lain, karena keselamatan yang datang dari Tuhan merupakan suatu anugerah tanpa memandang latar belakang dan orang tersebut. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami tahu ya Tuhan bahwa keselamatan yang sejati hanya berasal dari Tuhan kami Yesus Kristus. Dan ketika kami ingin mendapatkannya, semuanya itu hanya karena iman dan pengharapan kami. Biarlah iman kami tunjukkan melalui perbuatan. Tapi hendaklah perbuatan yang kami tunjukkan sungguh-sungguh kami lakukan. Sungguh-sungguh kami laksanakan. Tanpa berharap dipandang baik, dipandang benar. Tetapi semua itu kami lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah firman-Mu yang boleh kami dengar kembali boleh meneguhkan, menguatkan iman dan pengharapan kami. Boleh memberi pengharapan yang baru. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.